Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau sharing terkait contoh senyawa asam yang mungkin bisa jadikan contoh alternatif lain atau contoh yang nggak biasa buat anak murid kita, atau mungkin buat sekedar nambah pengetahuan kita yang khususnya sedang belajar kimia. Biasanya kan kalau asam tuh kita asam nitrat, kita kasih contohnya, kemudian asam asetat gitu, yang memang sudah sering kita jumpai di buku-buku gitu. Tapi kalau emang mau naikin level pemikiran murid-murid kita, atau mungkin membuat murid kita juga berpikir bahwa bisa juga kok kita kalau lihat struktur suatu senyawa kita bisa tebak gitu ya, tapi bukan asal tebak dia itu sifatnya asam atau basa. Nah, ini ada obat. Nah, mungkin nama dagangnya itu biasanya Fosamax, mungkin bisa di searching di Google. Fosamax ini ya Fosamax. Biasanya ini obat untuk perempuan yang memang sudah masuk ke masa menopause yang mengalami osteoporosis. Jadi osteoporosis ini kan singkatnya adalah ya terjadi pengurangan densitas tulang gitu kan. Jadi ada pengeroposan tulang, ada pengurangan massa jenis di tulang, macam-macam ya faktornya, karena mungkin berkurangnya hormon estrogen dan hal lainnya yang akhirnya membuat densitas dari tulangnya itu berkurang dibandingkan waktu dia mungkin masih muda gitu. Dan itu kan pasti menimbulkan rasa yang tidak nyaman, makanya biasanya ada obat-obat yang diberikan oleh tenaga medis seperti itu. Nah, kandungan utama dari obat yang nama dagangnya Fosamax ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya mungkin andrelonic acid ya, kalau kita mungkin asam andrelonat gitu ya. Itu juga bisa tuh jadi kayak challenge buat murid kita, kok bisa disebut asam gitu ya. Di sana kan senyawanya cukup kompleks ya, bukan kompleks banget sih, tapi jadi banyak pengetahuan yang bisa digali dari murid-murid kita. Di situ ada unsur nitrogen, bisa jadi mengingatkan kembali itu golongan berapa, ada fosfor juga gitu ya, dan banyak hidroksida di sana gitu. Dan itulah yang bisa menyebabkan senyawa itu dikatakan asam. Banyak karena banyak hidroksida, banyak OH gitu kan, dimana nanti si H ini bisa saja lepas karena kan begitu kuat tarikan elektron ke dalam gitu ya. Jadi si H ini mudah terlepas, akhirnya melepas proton gitu kan. Kalau menurut definisi Bronsted-Lowry itu kan asam itu kan yang memberikan proton. Nah, jadi makanya dinamakan acid gitu ya, andrelonic acid. Kenapa dinamakan asam? Jadi kan nggak hanya sekedar hafalan, jadi ada pemahaman juga. Oh iya ya, bahwa definisi asam itu bukan hanya sekedar definisi, tapi bisa kita pakai ketika kita melihat suatu struktur senyawa. Kita nggak harus menghafal, oh ini tuh asam, oh ini basa, tapi dengan melihat strukturnya, oh ini banyak banget hidroksidanya gitu kan. Dimana oksigen ini kan dia tangannya ada yang menarik hidrogen, ada yang tarik ke fosfor gitu kan, tarikannya lebih kuat kemana nih gitu kan. Jadi sehingga tangan yang mengikat hidrogen ini lemah, jadi si hidrogen ini bisa saja lepas gitu ya, atau bahasanya proton ini bisa lepas, atau tanda kutip senyawa itu memberikan proton, dan itu disebut asam menurut definisi Bronsted-Lowry gitu kan. Jadi bisa membuat anak jadi lebih berpikirnya lebih kritis, jadi sesuatu yang hal baru juga, karena tidak semuanya harus dihafal tapi bisa juga dipahami. Mungkin sekian dari Wanda videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang salah atau kurang tepat, ya bisa disampaikan dengan cara yang baik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.